Baik, Assalamualaikum Yahowu. Gimana teman-teman semua yang ada di Kota Gunung Sitoli, para UKM? Sudah siap bergabung? Apakah suara saya jelas ini? Kita akan sharing pagi ini. Kita akan umumkan siapa yang akan berhak mendapatkan hadiah. Siapa yang akan mendapatkan hadiah kemarin yang telah membuat testimoni acara kita di training nasional. Di share linknya dulu biar banyak teman-teman yang bergabung untuk menyaksikan pengumuman ini, karena ini pengumuman istimewa teman-teman semua. Dan kita juga nanti akan diskusi sharing tentang apa saja sih sebenarnya masalah yang sedang teman-teman hadapi sekarang ini dalam bisnisnya, sehingga mudah-mudahan saya bisa memberikan pandangan-pandangan, solusi-solusi atas pengalaman, atas ilmu yang saya miliki. Mudah-mudahan dengan itu teman-teman bisa mendapatkan solusi, karena sebenarnya dalam dunia usaha itu mudah, sebenarnya mudah ya. Mengembangkan usaha itu mudah, membesarkan usaha itu mudah, asal tahu caranya. Nah, ini saya pakai baju jigot ini ya, coach ya. Jadi saya di sini dipanggil coach. Jadi kalau tahu caranya sebenarnya mudah. Nah, kadang kan menemukan cara ini belum punya ide, ragu, gitu kan? Bingung, mungkin juga takut, khawatir. Nah, ini yang ini, tapi tidak ada salahnya untuk terus mencoba. Sebenarnya tidak ada salahnya untuk terus mencoba sesuatu. Jadi tidak ada masalah kita salah karena mencoba daripada tidak pernah salah karena tidak pernah mencoba, ya kan? Harus kita berani mencoba, berani mencoba. Ada satu inspirasi sebelum kita mulai ya. Ada satu inspirasi yang sangat bagus sekali dari pendiri Universitas Islam Asy-Syafi'iyah yang di Pondok Gede. Ketika saya mengambil kuliah S2, almarhumah Bu Tuti Alawiyah itu, ya, beliau wanita hebat, Menteri Pemberdayaan Perempuan juga ya, masa Presiden Soeharto. Jadi ketika saya ngambil S2 di Universitas Islam Asy-Syafi'iyah itu, beliau memberikan kuliah perdana pada saat itu. Nah, jadi di share ya link ini kita ya, link live ini ya, biar teman-teman segera bergabung. Jadi ada 600 lebih kemarin yang ikut training untuk segera bergabung gitu. Share linknya, siaran langsung ini, biar segera mereka bergabung dan mendengarkan apa pengumuman pemenang, dan juga bisa mengambil ilmu dari apa yang saya sampaikan pagi ini. Jadi kembali ke Bu Tuti Alawiyah tadi, waktu dia mengisi kuliah perdana itu, beliau bercerita bahwa di saat usianya 13 tahun ibunya meninggal. Lalu kemudian Bu Tuti yang waktu itu masih usia 13 tahun dipanggil oleh bapaknya. Bapaknya beliau ini adalah Ustadz Kondang ya pada masa itu.
pusat terkenal ya di Jakarta, di Betawi itu. Bu Tuti Alawiyah almarhumah dipanggil, dan kemudian bapaknya menyampaikan bahwa agar Bu Tuti Alawiyah yang waktu itu masih SMP 13 tahun bersiap untuk menggantikan ibunya mengisi majelis taklim. Itu. Majelis taklim ibu-ibu yang selama ini dibina oleh ibunya. Tapi karena ibunya meninggal, maka mau tidak mau kata bapaknya, Tuti Alawiyah harus tampil, harus siap untuk membina ibu-ibu majelis taklim. Nah, waktu itu Bu Tuti Alawiyah kaget kan. Oh, saya masih kecil. Ya. Usia saya masih 13 tahun. Takut dia, khawatir dia. Tapi ada satu pesan dari bapaknya yang luar biasa, yang kemudian melahirkanlah Bu Tuti Alawiyah menjadi orang hebat, bahkan sampai menjadi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan juga bisa mendirikan kampus yang besar, yang megah dan di beberapa tempat. Apa itu pesan bapaknya? Ini saya ingat betul ini, dan menjadi bahan juga buat saya untuk terus berkembang, untuk terus maju, untuk terus meninggi. Apa itu pesan bapaknya? Kata bapaknya, Tuti, kata dia, coba perhatikan ini. Apakah ini tembok atau tirai? Gitu. Kata Bu Tuti, tembok. Kata bapaknya, tahu dari mana kamu ini tembok? Harus coba dulu. Gitu. Harus mencoba dulu. Jadi entrepreneur harus mencoba. Untuk sukses harus mencoba. Coba dulu, kata bapaknya. Benturkan dulu kepalamu, kata bapaknya. Ya. Coba benturkan kepalamu. Nanti kamu tahu di situ apakah itu tembok atau tirai. Andai kata itu tirai, kata bapaknya, maka kamu, oh ya, semangat pagi semuanya dulu ya, pagi. Training nasional dahsyat luar biasa, salam 5 miliar ya. Jadi kata bapaknya, di share link ini kita ya, biar teman-teman yang lain di seluruh kota Gunung Suli tahu. Kata bapaknya, dari mana kamu tahu kalau itu tembok? Siapa tahu tirai. Coba dulu. Akhirnya kalau memang nanti ketika kamu benturkan kepalamu itu ternyata tembok, maka kamu cari jalan yang lain. Gitu. Tapi kalau itu ternyata tirai, maka kamu seberangi. Nah, ini satu hal yang kemudian Bu Tuti Alawiyah berani mencoba mengajarkan agama kepada majelis taklim ibu-ibu itu. Kemudian begitulah seterusnya, itu yang beliau pakai untuk menjadi Menteri Pemberdayaan Perempuan, untuk kemudian membangun kampus yang besar-besar itu. Kemudian bagaimana beliau cerita ketika pembangunan kampus Universitas Islam Asy-Syafi'iyah di Pondok Gede itu kan dekat Bandara Halim. Dan pada saat itu tidak mendapatkan izin dari TNI Angkatan Udara yang di Halim. Tapi tetap rumus yang disampaikan bapaknya ini, benturin dulu kepalamu, coba dulu, coba lagi, coba terus. Jadi jangan pernah berhenti. Dan sampai pada titik terakhir beliau berhasil dan diizinkan untuk membangun gedung di Pondok Gede itu, karena masih memungkinkan sesungguhnya tidak mengganggu pesawat yang akan mendarat atau landing ya. Jadi itu dia mencoba. Ada cara nanti, pasti ada cara ya, kalau mencoba. Yang masalah kalau terlalu takut, ya tidak berani untuk mencoba. Dan itu juga yang terus saya lakukan, dan mental seorang pengusaha itu harus berani mencoba. Ya, kalaupun gagal, saya sudah pernah sampaikan bahwa memulai dulu pusat bekam itu ya, 3 kali saya gagal. Jadi jangan pernah berhenti kalau kita gagal. Ya, gagal 1 kali itu biasa.
2 kali itu biasa itu para pengusaha. Ya. Thomas Alva Edison aja 996 kali gagal menemukan lampu dan dia tidak pernah berhenti sampai berhasil dan terbukti. Ya, bayangkan kalau di angka 900 kali eksperimen percobaan lalu kemudian Thomas Alva Edison berhenti, lampu itu tidak ada sekarang, kita akan gelap. Nah, jadi jangan takut untuk mencoba teman-teman semua para UKM, ya, coba cara-cara baru untuk mendapatkan pelanggan. Coba cara-cara baru untuk memperbanyak pelanggan. Coba cara-cara baru untuk memperbanyak penjualan. Ya, coba cara-cara baru untuk memperbesar pendapatan. Nah, ini yang harus kita lakukan. Banyak cara, ya. Cara A, cara B, cara C, cara D. Nah, satu cara saja sebenarnya kita lakukan dan itu tepat, wah itu meledak, ya. Naik luar biasa. Saya pernah mencoba itu sampai naik dari 9 juta omsetnya dalam jangka tidak sampai 6 bulan itu sampai 150 juta sebulan. Jadi bayangkan itu satu strategi saja, ya. Itu satu strategi saja, strategi marketing yang saya lakukan pada saat itu, yaitu membuat satu promo bekam 1 gratis 1 gitu. Jadi bekam 1 gratis 1, langsung rame pelanggannya sampai 120 orang sehari. Dengan satu strategi, jadi melakukan promo marketing dengan bekam 1 gratis 1. Jadi teman-teman juga bisa mencontoh itu. Jadi satu strategi saja langsung naik, nggak sampai 6 bulan dari 9 juta omsetnya mencapai menjadi 150 juta dalam sebulan. Dahsyat kan? Coba. Dahsyat tidak itu? Dari 9 juta hanya dalam 6 bulan menjadi tidak sampai malah 6 bulan menjadi 150 juta. Nah, teman-teman juga bisa begitu kan, penjualannya sebulan 9.500.000 dengan satu strategi saja bisa meningkat drastis. Nah, baik teman-teman, share. Saya mau mengumumkan dulu sebelum kita ini. Nanti pertanyaannya silakan nanti kita buka sesi pertanyaan apa masalah teman-teman. Ya, kita mau mengumumkan siapa nama-nama yang akan berhak mendapatkan hadiah. Dan teman-teman, testimoni yang sudah diposting jangan dihapus, ya. Jangan dihapus karena itu juga bagian dari promo teman-teman produknya, dan saya share juga biar orang tahu, orang melihat, ya. Ingat kemarin rahasianya, usaha kita itu hanya harus banyak dilihat orang. Usaha kita itu harus banyak didengar orang. Usaha kita itu harus banyak dibaca orang. Ya. Jadi dilihat itu ya bisa melalui Facebook, bisa melalui WA, bisa melalui TV, bisa melalui YouTube, bisa melalui iklan, bisa melalui spanduk, bisa melalui brosur. Nih, saya beritahu nih ya, bisa melalui baliho, bisa melalui apa lagi ya? Stiker, bisa pamflet. Ya, apalagi udah 10 saya sebutin. Jadi banyak dilihat orang itu bisa melalui neon box. Nah, jadi kita lakukan berbagai cara agar ini kita. Nah, salah satunya adalah posting di Facebook, ya, sering-sering posting di Facebook. Kemudian kalau WA di status WA-nya gitu ya, dirilis Facebooknya, isi terus semua. Terus buat kalau di WA kemarin itu buat pesan siar. Jadi kalau pelangganan kita itu sudah dia simpan nomor kita simpan nomornya, maka buat dalam pesan siar sehingga satu kali kita WA bisa untuk 250 orang. Jadi itu harus, dan sering-sering kita kasih info mereka tentang usaha kita, tentang dagangan kita. Kemudian harus banyak dibaca, sama juga dibaca. Berarti kita buat copywriting, kita buat narasi, kita buat caption, tulis di Facebooknya, kita buat video, posting di Facebooknya, kasih di status WA, kemudian di Instagram, atau japri mereka, kasih info. Jadi harus seperti itu, ya. Kalau di WA japri tapi jangan terlalu sering, nanti kita bisa diblokir juga, ya kan? jangan mengganggu juga, sekali-sekali gitu ya. Mungkin sekali 3 hari lah. Ya, kemarin saya sudah sampaikan, jadi ada sifatnya kita mengedukasi, ada sifatnya kita memberi informasi, dan ada sifatnya kita mengclosing, ya, langsung jualan.
Jadi itu cara-cara yang harus kita lakukan teman-teman semua. Ayo share semuanya di Facebooknya, share linknya biar teman-teman ini. Baik, gimana? Coba dijawab dulu, apakah sudah siap untuk mendengarkan pengumuman yang akan mendapatkan hadiah? Dan ya lumayan hadiahnya lah. Kalau untuk sarapan pagi di ukuran di Nias ya lama itu, berapa hari itu. Ya saya mau memberikan hadiah yang ya cukup lumayan lah buat teman-teman gitu. Kalau untuk sarapan pagi biasanya kan sarapan pagi 5.000 ya. Berarti kalau 5.000 10 hari 50.000. Wow, berarti di 10 hari 50.000 berarti bisa berapa puluh hari ini nanti hadiahnya ini. Kalau hanya untuk sarapan pagi ya. Sarapan pagi 5.000 bisa berpuluh-puluh hari ini. Makanya rugi teman-teman yang belum mengirim testimoninya, gitu kan? Jadi ya semangat pagi, Bu Nabila Harefa, ya Miss Nahulu siap, ya udah siap ya mendengarkan siapa yang akan mendapatkan hadiah nih ya. Siap ya. Oke, baik. Pembelinya nggak ada Ustadz. Oh sebentar. Ini ada pembelinya yang nggak ada Ustadz. Kenapa? Karena hasil bumi di Nias menurun. Maka kami yang ada usaha pun menurun. Pembelinya ya harus Nias ya. Ya iya. Memang pembeli ini penting. Inilah yang disebutkan kemarin yang saya katakan riset pasar. Seberapa banyak pembelinya produk kita ini, ya seberapa banyak pembeli produk kita ini pertanyaan dari siapa ini, Minahulu. Pembelinya nggak ada Ustaz. Minahulu, memang ini pembeli ini penting karena kalau tidak ada pembelinya ya jualan kita sepi. Oleh karena itu kita menjual yang banyak pembelinya. Kita menjual produk yang banyak pembelinya. Jadi jangan menciptakan dulu produk baru cari-cari pembeli. Itu kan itu yang saya bilang kemarin, ribet itu, susah itu, sulit itu. Nah, kita lihat dulu apa yang banyak dibeli orang. Ya. Apa yang banyak dicari orang. Maka kita jualan itu. Nah, tapi kalau memang petani ya yang masih lemah, memang itulah sebenarnya pemerintah harus berperan aktif yang luar biasa agar petani-petani ini sejahtera. Salah satunya kan saya melihat ya bahwa banyak lahan-lahan kita di Nias itu lahan tidur, tidak produktif. Ya, seharusnya tidak hanya bergantung dengan karet ya ketika musim hujan, apalagi dengan harga yang rendah sekarang ini, tidak boleh bergantung dengan itu. Atau kemudian kelapa yang 3 bulan per 4 bulan baru panen, atau kemudian kopi juga, nggak boleh bergantung dengan itu. Tapi coba itu sebenarnya ya ini wali kotanya harus berpikir ke sana, bagaimana produksi pertanian ini bisa produktif, bisa hasilnya lebih banyak, bisa menghasilkan lebih sering. Kalau contohnya panen padi hanya 2 kali dalam setahun, bagaimana menjadi 3 kali, bagaimana menjadi 4 kali dalam setahun. Dan itu bisa dengan teknologi pertanian. Nah itu kan kita di Gunung Sitoli atau di Pulau Nias itu kan lahan kosong itu banyak, lahan tidur itu banyak yang tidak termanfaatkan dengan baik. Nah mestinya diseriusin itu, contohnya penanaman padi, penanaman cabai, penanaman terung. Minimal kebutuhan kita yang ada di Pulau Nias itu tidak lagi diambil dari luar Pulau Nias ya komoditinya. Jadi itu yang diseriusin mestinya pemerintah, sehingga daya beli masyarakat meningkat, kesejahteraan para petani meningkat. Begitu juga nelayan juga harus difasilitasi, dibekali bagaimana caranya mereka mendapatkan ikan lebih banyak, gitu kan, dengan teknologi modern. Bagaimana ikan-ikan mereka juga, kalau mereka dapat ikan banyak, juga disiapkan. Bukan hanya jual mentahnya, tetapi mungkin dibuka pabrik ikan, gitu kan. Pabrik ikan, kemudian ikan-ikan itu diolah
bisa menjadi kering, bisa menjadi ini dia ikan kaleng dan lain sebagainya, baru dikirim keluar. Nah ini kadang-kadang kan para pejabat kita, wali kota, bupati kita atau di lingkungan pemerintahan itu banyak alasan. Itu banyak alasan, ini begini, ini begitu, ini begitu ya. Sepanjang alasan itu terus yang dikeluarkan ya nggak akan ada kemajuan, gitu kan? Beberapa hari yang lalu saya bertemu dengan satu pesawat pas pulang dari Gunung Sitoli itu, satu pesawat dengan kepala dinas ngobrol juga tentang bagaimana memajukan Gunung Sitoli, Nias secara umum. Nah, tapi kemudian ya yang muncul alasan itu. Alasan ketika ada pabrik investor datang, berapa hektar karet kita, akhirnya karena masih sedikit nggak berani mereka buka pabrik karet di Nias. Loh, kenapa nggak ditanam? Itu kan banyak lahan-lahan kosong kita. Kalau kita alasan terus ya nggak akan ada kemajuan. Pengusaha tidak boleh punya banyak alasan. Udah saya bilang kemarin, buku alasan sudah dibakar ya, dan kambing hitam sudah disembelih. Itu masuk akal? Nah, coba dulu jawab, masuk akal? Masuk akal? Masuk akal, dimasukin ke akal. Jadi nggak boleh, no excuse, jangan banyak alasan kalau mau sukses. Saya bilang, kurang lahan apa kita? Contoh, kita itu, laut kita itu terbaik, belum tercemari. Kalau seandainya ada investor mau buka perusahaan pabrik garam di Nias, di Gunung Sitoli, itu ya bisa. Seluas laut itu kurang bahan apa garam itu, lautan yang sangat luas. Contohnya ini ya, kenapa tidak buka pabrik garam? Nah, jadi kalau banyak alasan ya nggak akan ketemu jalan. Yang harus kita ini adalah, kemarin saya sudah jangan bagaimana caranya, ya, bagaimana caranya, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita perbuat, ya, bukan mengapa bertanyanya, tapi bagaimana, apa solusinya. Apa yang harus dilakukan itu, sehingga nanti muncul, kalau apa yang harus dilakukan, kita akan buat perusahaan pabrik garam. Tapi kalau mengapa miskin? Karena ekonomi lemah, karena daya beli masyarakat lemah, karena banyak penduduknya nelayan. Nah itu alasan. Tapi bagaimana melakukannya? Apa yang harus kita lakukan? Maka nanti akan muncul solusi, teman-teman semua. Jadi ya nah, dan ini juga daya beli ini juga satu tadi ya, pemerintah harus berperan aktif ya. Lahan-lahan produktif itu sebenarnya banyak, lahan-lahan kita tidak produktif itu. Harusnya bisa ya, harusnya bisa. Kemudian juga SDM-nya, SDM kita memang lemah ya. SDM kita lemah pendidikannya, sehingga lemah inovasinya, lemah kreativitasnya, karena tingkat pendidikan yang lemah. Coba di kampung-kampung itu kan, di daerah-daerah, di dalam-dalam ya, lemah pendidikan. Syukur-syukur aja sudah tamat SMA. Jadi otomatis kan wawasan, keilmuan, ide, gagasan dan lain sebagainya nggak ada. Dan keberanian, karena tidak punya ilmu juga tidak ada, tidak berani juga melakukan apa-apa. Karena tidak punya ilmu. Yang membuat kita berani melakukan sesuatu itu kan kalau kita punya ilmu, punya pengetahuan. Oh ini tamat SMA aja enggak, bagaimana dia bisa berinovasi, bagaimana bisa melakukan satu terobosan-terobosan baru. Karena SDM kita yang lemah, akhirnya bergulat teruslah ya, bergulat terus dengan banyak rebahan. Betul nggak ya, banyak rebahan, banyak tidur, malas ya, cikal bakal miskin lah, ya kan? Malas ya, cikal bakal miskin. Banyak ngomong, banyak ngobrol, nggak mau belajar ya. Banyak duduk-duduk di warung-warung, ngobrol aja dari pagi sampai siang. Bangunnya kesiangan juga, gitu kan? Jadi akhirnya ya miskin, bodoh, miskin, malas, miskin. Jadi SDM kita, makanya saya bilang kemarin itu pas di training juga, ya minimal S1 itu dikasih beasiswa untuk seluruh masyarakat Kota Gunung Sitoli atau Pulau Nias. Di S2 keluar ke Jakarta, ke UI, ke ini, dan kemudian para profesor dibawa ke Gunung Sitoli, ke Nias itu untuk ngajar. Ya biar meningkat tingkat pengetahuan, kualitas SDM kita, nanti daya beli naik. Nah itu kira-kira Bu ya, yang kenapa daya beli, satu tadi peran pemerintah, yang kedua juga SDM kita harus dinaikkan. Ya semangat pagi ya, masuk akal. Pembeli yang nggak ada Ustaz sudah. Terus
Kalau ada nanti pertanyaan silahkan. Ya. Alhamdulillah sehat, saya sehat. Alhamdulillah. Saya sekarang posisinya lagi di Surabaya ini ya. Belum pulang ke Bogor ini, dari Bogor kemarin itu hanya sebentar karena pesawat ini. Jadi sudah saya kemarin kan sudah belajar dengan Pak Hermanto Tanoko ya. Satu ilmu kemarin yang saya sudah bagikan kan harus noble purpose, yaitu harus punya tujuan yang mulia. Kemarin sudah kita bahas. Silahkan yang belum melihat postingan kemarin silahkan dilihat. Ya, Ustaz nanya, suami kan pekerjanya mitra kerja penjualan Indofashion. Bagaimana memperkembangkan penjualan sama konsumen Dinyas? Soalnya Dinyas kan kurang minat. Padahal Indofashion sangat bagus. Indofashion. Oh, ya. Tergantung ini ya, cara masuknya. Gitu. Kan bisa melihat itu peluang dan bisa melihat itu juga tidak tepat. Melihat peluang begini, bahwa Dinyas itu Indofashion ini masih belum masuk, belum banyak yang pakai. Berarti peluang pasarnya besar, kan begitu? Berarti kesempatan dong untuk bisa mengclosing semua masyarakat Gunung Sitoli, masyarakatnya untuk pasang Indofashion. Nah, tinggal sekarang bagaimana marketingnya, bagaimana memberi pemahaman, mengedukasi pasar itu, gitu kan? Memahamkan mereka bahwa pentingnya Indofashion ini. Kenapa kita harus memakai Indofashion dibandingkan dengan yang lain? Apa hebatnya, apa kelebihannya Indofashion? Sama dengan produk kita juga, apa hebatnya produk kita dengan produk-produk yang lain? Apa kelebihannya? Ya, harus berbeda. Nah, harus disampaikan itu. Kadang kan orang belum paham manfaatnya, belum paham untungnya buat mereka. Nah, kita pahamkan itu. Nah, kecuali tadi kalau kita bilang nggak ada yang mau, kenapa tidak mau? Nggak mungkin, karena sekarang kan sudah zaman teknologi, mestinya mau. Ya, beda kalau kita jualan AC di tempat yang puncak, di puncak, contohnya di puncak Bogor, jualan AC di situ, ya itu nggak jelas lah. Tanpa AC aja udah dinginnya ampun gitu kan. Masa jualan AC di situ? Nggak mungkin kan? Nggak ada pasarnya. Tapi kalau ini masih bisa itu, tinggal terus berikhtiar, mungkin dari pintu ke pintu, door to door, suaminya memahamkan atau membuat event-event, mengumpulkan orang di desa, di kecamatan, mensosialisasikan kehebatan dari Indofashion ini, apa untungnya maka Indofashion, apa penghematan apa yang dimiliki dan lain sebagainya. Ya, terus saja itu justru bisa melihat itu sebuah peluang. Kayak kami di Nasi Ustaz, yang kami harapkan pembeli adalah orang-orang kampung sekarang, karena semua hasil bumi menurun. Konsumen Dinas, soalnya Dinas kurang ini, menurun. Terus menurun kayak Pinang 2000 kilo. Sekarang babi dan apa namanya itu, makan ternak mahal. Nah itu dialah ya. Udahlah, nanti 2024 kita ini memang ada perubahan lah, jadi wali kota itu. Emosi saya gitu kalau begitu. Apa kerjanya kalau begini gitu kan? Murah-murah semua barang-barang itu, terus bahan-bahan ternak jadi mahal. Nanti 2024 jangan pilih yang begini-begini lagi jadi wali kotanya. Itu ya. Ya, kita cari wali kota yang baru, yang bisa membawa perubahan, yang bisa membawa perbaikan, yang bisa membuat harga-harga pertanian ini, karet, pinang, apalagi itu naik gitu loh. Kelapa, dan kemudian bisa menurunkan harga-harga pakan ternak. Ya, jangan begini ya wali kotanya ini atau bupatinya. Itu kemarin aja contoh, saya naik pesawat, sekarang ini menjadi-jadi tuh di pesawat ya. Nggak ada bagasi dari Gunung Sitoli ke Medan. Nggak ada bagasinya. Kita hanya bisa bawa kabin, hanya 7 kg loh. Kalau seperti itu, UKM bagaimana bisa maju? Kalau saya wali kota, bupati itu, saya perjuangkan itu. Gimana bisa bawa oleh-oleh? Satu tas aja kita bawa, satu tas aja, itu bisa lebih 7 kilo ke kabin kan? Ya Bapak dan Ibu. Loh, kalau kita tambah oleh-oleh, contohnya beli kue, beli dodol durian, beli ikan asap, ya nggak bisa ke bawah.
Loh kalau nggak bisa ke bawah, bagaimana orang-orang yang tamu yang dari Nias beli oleh-oleh kalau seperti itu? Kalau ke Medan. Jadi nggak beres lah itu menurut saya. Harus bergerak lah wali kotanya, bupatinya itu segera memperjuangkan itu. Bila perlu juga jangankan tidak ada bagasi. Dulu kan ada 10 kilo bagasi ya. Selain kita bawa ke kabin. Sekarang nggak ada lagi bagasinya, 7 kilo pun nggak ada, 10 kilo pun nggak ada. Kalau saya wali kota itu ya, harus diperjuangkan bukan tidak ada bagasi lagi, dan bukan hanya 10 kilo bagasi, 20 kilo bagasinya boleh dibawa gitu, sehingga bawaannya banyak. Kalau bawa ke kabin kan tahu sendiri, kita bawa ke kabin tangan kiri kanan berat, naik turun tangga berat, apalagi di Medan jauh lagi jalan kakinya berat kita bawanya. Bagasi 20 kilo. Nanti tulis di Facebooknya masing-masing, bagasi 20 kilo kata Coach Yusman Dawolo. Wajib, biar UKM maju, bisa belanja masyarakat pendatang ke Gunung Sitoli, wisatawan domestik untuk bisa bawa oleh-oleh. Kalau nggak begitu gimana? Nggak laku barang-barang kita. Saya aja kemarin ketika bawa ikan asap, bawa ikan keluarga bilang jangan berat-berat. Kenapa? Loh 1 kilonya kan kalau nggak salah berapa ya? 1 kilo kena berapa ya? 50.000, 75.000, 400.000 sekilo loh. Kalau seperti itu kan mahal ongkosnya daripada oleh-olehnya. Ya jadi bagaimana produk UKM bisa dibeli kalau seperti itu ya? Betul atau tidak? Coba jawab dulu ya. Betul apa tidak ini saran saya ini ya. Jadi bagasi harus 20 kilo mestinya. Nanti kalau ada yang wali kota yang baru di 2024, itu yang kita perjuangkan, kita sarankan ke dia agar 20 kilo bagasi. Gimana menurut teman-teman? Ayo jawab dulu, chat dulu. Kan? Setuju nggak 20 kilo bagasi? Setuju apa tidak? Biar kita beli kue bolu yang kecil-kecil gitu loh. Itu suka sekali saya. Waktu kecil itu suka sekali ada kue bolu kecil-kecil, ada dodol durian apalagi berat. Ikan asap berat. Ya? Betul ya? Bagasi 20 kilo. Jangan 10 kilo, apalagi sekarang tidak ada bagasi sama sekali. Aduh wassalam itu. Bagaimana lah maju UKM kita kalau seperti itu? Bagaimana lah maju masyarakat kita kalau seperti itu? Ya, nggak bisa bawa barang-barang. Ya. Oke. Itu tentang itu. Coba lihat dulu ada lagi pertanyaan nggak? Ada suaranya bisa diposting Pak Tanoko. Sebentar ya. Ya, baik. Kita umumkan dulu sambil ini ya. Silakan ditulis kalau ada pertanyaan, persoalan di usahanya. Jadi tadi memang kita menjual yang pasarnya banyak, yang pembelinya banyak. Nah, itu yang harus kita jual. Jangan yang sedikit pembelinya. Itu. Semakin banyak pembeli berarti semakin pasarnya besar, berarti semakin peluang kita mendapatkan keuntungan yang sangat besar gitu. Nah, apa sih yang dibutuhkan banyak orang? Itu di kiri kanan kita, di radius contohnya 500 meter kiri kanan, apa yang dibutuhkan? Ya seperti sarapan mungkin iya. Tapi kalau kadang-kadang saya lihat udah mepet-mepet banget tuh. Yang satu jualan lontong, yang satu jualan lontong, yang satu jualan mie, yang sebelah jualan mie juga. Kadang-kadang nggak ada bedanya lagi, sama-sama aja. Jadi kadang saya kalau belanja aja juga enggan juga itu. Mau kemana saya ini? Bersebelahan jualannya. Mau beli di mana saya ini? Saya beli di sebelah salah, saya beli di sebelah salah gitu. Sama-sama kenal dan produknya sama lagi. Ya jadi nggak boleh sama, harus berbeda. Ya, ada bedanya kita dengan yang lain. Ya, jangan sama. Kalau sama, apalagi orang itu sudah duluan dari kita bisnisnya. Contohnya katakan dia jualan rumah makan dia, ya, jualan mie soup katakan. Lalu dia udah punya pelanggan kan, sudah ada konsumen setianya dia kan yang selama ini. Lalu kita buka usaha yang sama juga di situ di sampingnya, sama juga jenisnya. Ya susah lah kita dapat konsumen pelanggan karena dia udah duluan. Ya, berat itu. Mendingan gak usah buka usaha kalau sama seperti itu. Tapi kita harus ciptakan ada pembeda. Ya, pembedanya pun lebih bagus dari sebelah. Lebih baik, lebih bagus, lebih enak gitu kan.
lebih mantap, lebih maknyos gitu. Sehingga orang-orang lebih tertarik datang ke kita karena kita punya pembeda. Itu teman-teman semua. Saya baru mulai mengolah ikan laut kecil jadi ikan crispy. Bagaimana bisa memasarkan dengan mudah dan banyak orang mengenal produk saya? Nah itu ya. Jadi kalau itu sekarang ya bagus juga itu dibuat kemasannya ya, kemasan yang bagus, yang higienis gitu. Yang ini selain cara membuatnya juga dibuat yang bagus, kemasannya juga bagus, punya nama sendiri, punya manfaat sendiri juga dicantumkan contohnya di kemasannya. Nah, gimana? Itu tadi, apakah itu sebelum ini jangan buat produk dulu ya, baru mencari pembeli. Ingat itu, susah teman-teman nanti kalau model seperti itu. Buat ikan crispy-nya, baru mencari-cari pembeli. Siapa yang membeli ikan crispy saya? Siapa yang membeli ikan crispy saya? Itu kan sulit. Makanya kalau di ibu kota itu ada riset pasar dulu, di survei dulu, observasi dulu, dilihat dulu. Kalau di Google kemarin kan, di Google Riset atau Google Trend kan bisa dicari itu. Contohnya ikan crispy. Coba di Gunung Sitoli, kalau di Gunung Sitoli, coba di ikan crispy. Seberapa banyak orang yang mencari ikan crispy dalam sehari? Ikan crispy itu dalam sebulan, gitu kan? Karena ada teman saya juga di Karawang itu yang buat ikan crispy begitu, tapi sepertinya sekarang nggak muncul lagi dia kayaknya, karena kan ada juga yang besar-besar kan saingannya. Jadi seberapa banyak? Apakah contohnya di Gunung Sitoli itu ada? Coba nanti di Google ikan crispy Gunung Sitoli. Apakah ada 1.000 orang yang mencari ikan crispy? Apakah ada 10.000 orang? Berarti kalau 1.000 orang saja di Gunung Sitoli itu mencari ikan crispy, berarti bagus, ada 1.000 pembeli. Mantap berarti. Tapi kalau contohnya ikan crispy dilihat di situ di Gunung Sitoli, hanya 1 orang, hanya 5 orang yang mencari atau bahkan tidak ada, ya jangan jual ikan crispy, berarti nggak ada pembelinya. Jadi itu. Jadi jangan. Jadi kita menjual produk yang ada pembelinya. Jadi kita riset. Kalau di Nias contohnya kan saya sudah contohin kemarin, karena masih belum menggunakan Google pencari Google dalam mencari barang, contohnya ya kita lihat apa yang banyak dicari orang, apakah makanan ini, apakah pakaian ini, apakah minuman ini. Karena tidak ada lagi yang baru sebenarnya dalam produk itu, semuanya udah ada sekarang. Ya, tidak ada justru kalau kita buat produk yang baru, contoh, oh ini tidak ada di Nias nih, contohnya sate onta atau sate kuda, pasti bagus ini sate kuda, satu-satunya saya di Gunung Sitoli sate kuda. Ya, iya satu-satunya sih, tapi ada yang beli nggak sate kuda di Gunung Sitoli? Ya, nah, jadi itu yang harus difahami. Bukan hanya masalah yang baru, satu-satunya saya ikan crispy. Ya, ada yang beli nggak ikan crispy? Satu-satunya saya sate kuda di Gunung Sitoli. Ya, sate kuda ada nggak yang beli? Memang satu-satunya. Jadi ini bukan masalah satu-satu, karena manusia itu dalam penelitian juga, produk baru itu cenderung ditolak orang. Gitu. Cenderung tidak disukai orang produk baru. Nah, jadi sekitar 80% itulah produk baru. Maka jangan kita buat produk baru lagi, tapi produk yang sudah ada kita modifikasi, kita tiru. Contohnya ada mie yang enak, lalu kemudian kita buat mie, kita tiru mie-nya dia, kita tambahin ya dalam produknya, kita tambahin nilai-nilai tambah dia. Mungkin kita wanginya, mungkin ada kaki ayamnya, mungkin ada kepala ayamnya, mungkin tanpa mecin, mungkin ada daun yang kita ini, gitu kan? Ada daun yang kita tambahin sehingga rasanya itu ngangenin, gitu. Nah itu yang harus kita lakukan. Jadi jangan tiba-tiba buat produk yang baru, ya kecuali sudah promonya hebat ya. Contohnya produk baru makanan Korea. Itu makanan Korea kalau di Jakarta ini ibu kota kan cukup ini ya. Ya karena kan promo Koreanya tinggi sekali di media TV kan, promo Koreanya. Tapi saya sendiri nggak suka makan Korea itu. Saya pernah diajak adik saya itu makan Korea di Aeon Mall.
mau muntah saya. Nggak, perut saya tidak terima kayak mentah-mentah gitu, ya kan? Pernah coba nggak? Jadi itu makanan baru buat saya, tapi mau muntah saya. Tapi anak-anak muda yang suka Korea-Korea ya, yang drakor ini ya, jangan-jangan ibu-ibu juga ini, yang ini suka nonton drakor juga ya, nanti nyoba-nyoba makanan Korea. Nah, jadi saya yang tidak pernah nonton drakor Korea-Korea itu tidak termakan di pikiran saya makanan-makanan gituan, sehingga ketika saya makan mau muntah saya. Gitu kan? Nah, jadi itu masalah produk. Jadi kita modifikasi saja. Ya, amati, tiru, modifikasi, tambahin nilai-nilai lebihnya lagi. Ya, tambahin nilai-nilai lebih di produk kita sehingga produk kita laku. Jadi usahakan jangan produk baru. Nah, ikan crispy tadi saya tidak tahu apakah banyak pasarnya di Gunung Sitoli atau tidak. Kalau banyak, berarti kemas yang bagus dan viralkan. Jadi marketingnya itu harus masif, serang. Saya udah bilang kemarin, serang udara, serang darat. Serang darat itu kan bagi brosur, tempel pamflet, buat spanduk, buat baliho, itu serangan darat contoh. Kalau serangan udara contohnya iklan Facebook, posting di Facebook, rilis, iklan di Google, iklan di iklan Maps dan lain sebagainya, itu serangan digital. Kalau serangan laut gimana contohnya ya? Serangan laut apa ya contohnya kalau serangan laut? Ya, angkatan laut gimana menyerangnya? Ya menyerang dengan apa? Dengan dalam, ya. Dengan dalam. Jadi sentuh emosi orang, gitu kan? Sentuh emosinya untuk membeli produk kita. Ya, kenapa dia harus membeli produk ini? Karena satu gigitan crispy ini akan membuat Anda menjadi kuat, menjadi berenergi, menjadi dahsyat, menjadi istri makin cinta, contoh ya. Jadi karena ikan crispy-nya terbuat dari ikan yang kedalamannya 1000 meter dari permukaan laut dan tidak pernah disentuh oleh siapapun kecuali hanya kami yang bisa mendapatkannya. Satu-satunya ikan crispy yang memiliki gizi tinggi, nutrisi yang tinggi. Nah, itu yang bisa membuat sel-sel menjadi hidup kembali dan sel-sel mati bisa terbuang. Nah, itu kan berarti satu-satunya. Nah, silakan promosikan dengan masif. Masif itu kencang gitu loh, kencang. Gitu. Jadi itu teman-teman semua, baik. Nanti silakan bertanyanya. Saya umumkan dulu nama-nama yang berhak mendapatkan hadiah dan lumayan ini ya, bisa berapa puluh hari untuk sarapan kalau kali-kali 5.000 ya. Ya, teman-teman kemarin yang belum ya boleh aja buat postingannya, testimoninya, postingnya, biar kita saling menguatkan satu sama lain. Yang pertama atas nama Martin Ifolala Zomasi. Ya, selamat Pak Martin. Nanti saya minum dulu ya. Nanti WA saya nomor rekeningnya. Kemudian Irfan Afik, Bapak Irfan Afik. Kemudian yang ketiga Umi Azka Zendate. Umi Azka, mana Umi Azka? Mana Martin Ifolala? Apakah hadir? Nanti kalau tidak hadir, apakah dialihkan ke yang lain? Yang tidak hadir live kita, bagaimana kesepakatan? Yang hadir live, ya. Jadi yang pertama Pak Martin Ifolala Zomasi, yang kedua ada Pak Irfan Afik, yang ketiga ada Umi Azka Zendate, dan yang keempat ada Nur Afni, yang kelima ada Vivin Lauli. Ya, tulis hadir kalau hadir orangnya ya. Tulis hadir di komentar kalau hadir orangnya. Kemudian yang keenam Yusniar Zebua hadir. Yang ketujuh Maghfira, Ibu Maghfira. Yang kedelapan Mawarni Lawale, Ibu Mawarni. Dan yang ke-9 Dede Refni. Ya, Dede Refni hadir. Kemudian yang berikutnya yang ke-10 Flower Bunga. Ya, gimana Flower Bunga hadir? Kemudian yang ke-11 Putri Cahayu. Ya, selamat buat Putri Cahayu. Kemudian yang ke-12 Bu Nur.
Yang ke-13 Bu Salmiah Zaluhu. Ya, Bu Salmiah Zaluhu ini kemarin yang ini kayaknya ya, yang dodol ya, yang menjahit ya. Saya pesan dodol juga. Hadir Bu Salmiah Zaluhu, kemudian Ainun Febri. Ainun Febri, kemudian Finches Raha. Ya, Finches Raha. Kemudian Sridhar Tanjung hadir. Kemudian Raihan Sikumbang hadir. Kemudian Moms Nadia hadir, Moms Nadia. Dan ke-19 Asnidar Dahi ya, Bu Asnidar Dahi. Wah, ini lebih satu ya, tapi nggak apa-apa ya. Kok Asnidar Dahi. Kemudian ada Siti Aisyah Tanjung ke-20, ini nomor 20-nya ada 2, berarti ada ini ya, udah nggak apa-apa, lebih satu. Siti Aisyah Tanjung dan ke-21 Leni Guls. Hadir semuanya yang disebutkan? Hadir ya. Baik, saya ucapkan selamat buat teman-teman atas testimoninya ya. Dan selamat menikmati. Lumayan lah, kalau untuk paket internet bisa sebulan, itu bisa lebih ya. Jadi kalau untuk sarapan bisa berapa puluh hari itu ya, lebih 10, 20, 30, mungkin 40 hari kali. Insya Allah saya kasih besar buat teman-teman semua sebagai apresiasi dari saya bahwa teman-teman mau bertumbuh dan mau sukses ya. Nanti juga kita akan buat pendampingan, nanti daftar ya, buat yang ada usaha daftar, yang kemarin peserta training ada pendampingan. Nanti kita akan terus memberi materi-materi secara online kepada teman-teman agar bisnisnya bertumbuh, maju dan berkembang ya. Nanti kalau saya ke Gunung Sitoli, kita lagi buat pertemuan secara offline. Baik, selamat untuk kepada para pemenang. Nanti WA saya, WA aja saya langsung biar saya transfer hadiahnya. Catat nomor saya. Silakan dicatat. Ini bagaimana mencatatnya? Ambil ini deh. Bagi para pemenang, ambil ini dulu, ambil pulpen dulu. Dikasih waktu ambil pulpen, sambil yang lain coba siapkan pertanyaan-pertanyaannya. Apa masalah bisnisnya sekarang ini? Waktu kita 14 menit lagi ya. Jadi 14 menit lagi kita akan akhiri. Jadi cepat. Silahkan bertanya teman-teman, apa yang sekarang lagi dihadapi, masalah apa dalam bisnisnya, kendala-kendala apa dalam pikirannya gitu, sehingga bisnisnya tidak maju, tidak berkembang. Salah satunya nasihat saya juga buat teman-teman ya, baik memulai usaha ataupun juga usaha yang sudah berjalan ya, atau usaha yang sedang berjalan. Ya, jadi yang belum dapat itu karena sudah ini tadi udah lebih 21 juga, ini udah lebih 1. Ya, jadi teman-teman, jadi ini yang dapat, yang sudah saya umumkan tadi. Yang belum beruntung berarti bersabar, mudah-mudahan di kesempatan yang akan datang bisa dapat hadiah juga dari saya ya, insya Allah ya. Jadi ini dulu tadi yang dapat. Jadi nasihat saya juga buat teman-teman ya, kalau memulai usaha itu usahakan jangan meminjam uang bank ya, jangan meminjam uang rentenir atau koperasi, jangan biasakan berutang seperti itu ya. Mereka kan ngambil untung, bank juga ngambil untung, sedangkan usaha yang teman-teman mulai itu belum tentu untung, apalagi usaha baru dimulai ya, belum tentu untung, tapi sudah harus bayar utang, sudah harus bayar bunga riba lagi kan. Jadi belum tentu ini untung, belum tentu untung 1 bulan, belum tentu untung 6 bulan, bahkan setahun pun belum tentu untung. Jadi jangan coba-coba ngambil uang bank atau rentenir atau koperasi, jangan. Itu hanya akan menjadi beban buat teman-teman. Kalaupun harus butuh modal, pinjam kepada orang-orang dekat aja dulu ya, seperti orang tua, seperti mertua, seperti adik, seperti kakak
ya, yang tidak membebani kita ketika ditagih, ya, yang tidak membebani kita dan tidak juga ada bunganya, gitu. Karena usaha itu nggak ada usaha langsung buka langsung untung, nggak ada, ya. Yang ada itu justru buka usaha banyak yang rugi, banyak yang bangkrut, ya. Oleh karena itu jangan ngutang, ya. Bahkan kalaupun sebenarnya usaha kita juga udah stabil, udah ada untungnya, bila perlu juga tetap jangan utang ke bank. Jadi kelola aja uang yang ada, keuntungan yang ada itu dikembangkan, ya, untuk menambah modal usaha. Saya dulu begitu kan, saya sudah ceritakan waktu itu, dari 2.500.000 ada keuntungan bulan ini 1 juta, saya tambahin lagi untuk modal, selain gaji saya keluarin ada keuntungan lagi, saya tambahin lagi modal. Jadi modalnya jadi besar sehingga bisa beli ruko, sehingga bisa sewa ruko, sewa kios gitu, makin besar. Jadi begitu caranya. Jadi, dan kemudian juga teman-teman juga kalau minjam ke saudara, ke orang tua, ke teman, juga jangan bohong, jangan menipu, jangan menunda-nunda. Kalau sudah ada uangnya bayar utangnya. Jangan galakan yang punya utang daripada pengutang gitu loh. Jangan begitu, pengusaha nggak boleh begitu, ya. Kalau punya utang, ada uang segera bayar. Kita karena satu pelajaran penting dari Pak Hermanto kemarin ini, kita itu harus punya integritas, harus dapat dipercaya kita oleh orang, harus jujur kita, harus amanah kita. Jangan kalau punya utang ada uang tapi nggak mau dibayar, ditagih malah marah-marah, ditagih malah ngambek, ditagih malah galakan dia, ya. Nggak boleh begitu. Nah, jadi kalau usaha pinjam aja dulu ke saudara, ke teman, ya, ke teman. Dan atau saudara, orang tua ini yang tidak mendesak kita lah, yang tidak memaksa kita, ya, yang tidak. Saya aja dulu modal 2,5 juta itu pun 1 juta itu dikasih infak dari teman dan 1,5 juta itu adalah dipinjamin sama adik ipar. Jadi cuma 2,5 juta saya memulai itu, ya modal sedikit tambah lagi, nah sekarang miliaran kan. Nah, jadi itu. Dan semua perusahaan-perusahaan besar sekarang yang triliunan, Pak Hermanto Tanoko itu hanya berasal dari kios kecil Afian itu. Di gang pun palingnya 2,5 lah itu. 2,5 kali 4 meter. Toko 73 itu. 2,5 meter kali 4 meter itu di gang kecil. Dan sekarang triliunan uangnya. Jadi gitu. Jadi nggak ada usaha buka langsung gede, langsung besar, tapi dari kecil bertahap. Tapi kalau cara kita tepat, strategi kita tepat, kita terus belajar, nanti usaha kita akan terus bertumbuh dan membesar. Itu harapan saya buat teman-teman. Oke, silakan catat nomor HP saya, nanti saya akan transfer ke teman-teman yang menang. Dan teman-teman yang lain juga pendengar di sini juga boleh aja mencatat nomor saya, ya. 0812 dicatat, ya, udah diambil pulpennya kan? 0812 9599 9191. Sekali lagi 0812 9599 9191. Nah, teman-teman, ini nomor HP saya yang megang. Jadi juga mohon maaf kalau contohnya saya membalasnya mungkin agak lambat kalau lagi sibuk, karena kalau saya lagi ada kerjaan, lagi rapat itu saya tidak megang HP sama sekali atau tidak buka-buka HP, ya. Dan itu bisa setengah hari, bisa 1 hari itu saya tidak buka WA. Jadi karena lagi rapat fokus atau lagi ketemu dengan orang, lagi ngobrol dengan orang, lagi ada tamu, saya sama sekali tidak buka-buka HP. Jadi ini juga attitude juga itu, ya, itu juga yang harus teman-teman miliki. Kalau lagi ngobrol orang, dengarkan, jangan sambil ini ada tamu, ada ini, jangan sambil megang WA atau balas WA. Sekali lagi 0812 9599 9191. Nanti WA saya atas namanya sesuai dengan yang tadi 21, ya. Jadinya, dan sebutkan namanya dan kirim nomor rekeningnya, ya. Oke, baik. Kita kembali, ada waktu 7 menit lagi. Ada pertanyaannya tadi, udah menuliskan pertanyaan? Ya, Ahnaf Nafsan.
Kira-kira apa yang jual untuk di Nias ini untuk pedagang kaki lima? Kalau jual martabak, telur, mie sop, mie dan lain-lainnya sama semua. Nggak apa-apa sama semua sebenarnya. Nggak apa-apa sama semua mie sop, tapi mie sop kita berbeda dengan mie sop yang lain. Itu aja. Karena kalau tadi yang baru, contohnya kita buat yang baru, contohnya sate onta, sate kuda, nanti nggak ada pembelinya. Kita udah tahu bahwa mie sop banyak pembelinya, ya udah buat aja mie sop. Cuma bagaimana mie sopmu lebih enak daripada mie sop yang lain, lebih memuaskan daripada ini. Jadi ada dua hal kalau produk ini orang beli. Satu karena produknya enak, ya, produknya bagus, produknya beda dari yang lain. Yang kedua itu adalah pelayanannya juga yang bagus. Itu yang harus dilakukan. Jadi produk kita sudah enak, jasa kita sudah bagus, jahitan kita bagus, bengkel kita, servis kita bagus. Nah, pelayanan kita juga harus bagus. Itu yang harus value yang ditambah daripada yang lain. Contoh, ketika orang datang, kita sambut dengan senyum gitu ya. Kita sambut dengan baik. Yahovu Pak, Yahovu Bu, silakan Ibu. Jadi kita sambut mereka dengan baik, kita sambut mereka dengan ramah, dengan menghargai, dengan santun. Ya, ketika kita hidangkan, silakan Ibu. Kita tanya, kan kemarin ada teori upselling. Mau pesan apa Ibu? Mie sop 1. Minumannya jus jeruk apa jus alpukat? Jus alpukat. Baik Bu, pakai kerupuk. Telurnya berapa? Ya kita tanya itu. Kemudian juga kita juga lakukan, mau dibungkus berapa Ibu? Ini upselling. Jadi harus ketika orang pun membayarnya, kita harus layani dengan baik. Ya, ini pelayanan ini yang kadang sulit ditiru orang. Gitu. Ya, jadi kalau kita ramah, kita murah senyum, kita kata-kata kita sopan, santun, ketika dia menyerahkan uangnya 100.000 ya Bu, ini kembaliannya 50.000. Ya, terima kasih ya Bu. Sampai nanti selama ini semoga kembali lagi. Nanti kembali lagi ya Bu, gitu. Jadi kita harus itu begitu. Jadi nggak apa-apa sama produk, yang penting berbeda produk kita lebih unggul dibandingkan dengan yang lain, dan juga pelayanan kita lebih hebat, ya, mengesankan dibandingkan dengan pelayanan yang lain. Gulai boboto, fakasa dunia enak. Apalagi ada pertanyaan lagi? Ustaz, kalian main ke Miga Ustaz, ke tempat jualan saya. Siap, insya Allah nanti. Ya, nanti kita jadwal nanti pas saya ke Gunung Stoli, kemana saja yang akan dikunjungi silahkan daftar nanti ya ke admin. Insya Allah saya akan kunjungi usaha-usaha teman-teman ya, biar bisa saya kasih saran-saran juga nanti. Terus apalagi Ustaz, kira-kira apa yang bisa ini pertanyaannya? Oke, sate kuda hanya pertama yang ramai 3 hari kembali, mana ada Ustaz, kebanyakan pulaunya penasaran tinggi. Iya, makanya jangan kita jual sate kuda, ya. Mie pedas bungkus daun enak banget Ustaz, mantap, kan? Apa pertanyaannya? Ayo, masalah apa sekarang yang sedang dihadapi? Sehat-sehat selalu, amin. Sudah beli dodolnya Bu Salmiah? Ya, nanti ini ya, Titi sama Alfian ya, sekalian nanti saya transfer. Finches Nindraha, congratulations bro. Ya, mantap, beli dia. Oke. Udah dicatat tadi nomor rekening saya. Jaringannya nggak bagus, daftar pemenangnya soalnya. Nama saya Ustaz, yang daftar ada nama saya. Siapa nama? Ahnaf. Nama Ahnaf belum ada ya. Memang udah ngepostingnya. Jangan-jangan belum saya baca juga. Masalah ongkos mobil piket dari Nias ke Sibolga 1.700 gimana kalau ongkos mobil itu distandarkan menjadi 500.000? Kalian mau coba bawa pisang ke Medan. Nah, ini yang pisang nih ya. Ini yang pisang. Jadi pisang juga kita kan bertruk-truk itu dibawa. Dan teman-teman tahu tidak, pisang kita itu dikemanakan? Diolah di mana? Itu kan diolah juga. Bahkan ada pisang kita dibawa ke Malaysia, ke Singapura. Loh, sekarang pertanyaannya, kenapa teman-teman kita di Nias tidak langsung ekspos ke Singapura?
tidak langsung ekspor ke Malaysia. Nah, sekarang kan zaman teknologi, bisa terjalin kerjasama dimanapun. Makanya kita jangan menutup diri ya. Networking kita, jaringan kita harus luas, pertemanan kita harus banyak. Jangan cari musuh ya. Jangan cari musuh ya, jangan berpikir negatif gitu sama orang. Apalagi sama saya berpikir negatif, wali kota lah ini itulah. Cari musuh sama saya apa ini saya cari musuh lah. Cari teman sebanyak-banyaknya, jaringan ya. Jadi sehingga produk kita, saya ada teman di Malaysia itu, kita bisa ngirim barang ke Malaysia gitu kan. Jadi seperti itu. Jadi jangan cari musuh. Jadi kita harus banyak jaringan sehingga produk kita bisa. Sama ikan bisa kita ekspor langsung ke Singapura, ke Malaysia. Ya, pisang itu, atau juga tadi itu bisa membuat pabrik pisang juga di Nias diolah menjadi bahan jadi. Nah, ini peran-peran pemerintah juga lagi nih yang bisa membantu untuk itu kan. Nah, atau kita sendiri yang akan bisa membuat ya. Jadi masalah ongkos ini ya itu memang harus perhitungan, harus kita hitung ya. Tidak mungkin kita kalkulasi. Jadi gini, ya bisnis itu hitung-hitungan gitu. Yang namanya bisnis ya cari untung. Jadi nggak mungkin kalau nggak untung. Kalau nggak untung itu namanya sosial, ya kan? Sosial. Hanya Yusman Dawula aja yang suka sosial. Buat training bukan nyari untung. Ya, saya ikut training aja ini, saya ikut training ini bayar 6 juta ini di Malang ini. Selama 4 hari. Ya, tapi kalau Yusman Dawula kan sosial, nggak nyari untung ya, untuk training buat teman-teman nggak ada nyari untung. Ya memang sosial ya sosial. Kalau bisnis ya nyari untung. Ya, saya yang tidak berbisnis kepada teman-teman semua. Nah, ongkos ini kan kebijakan ini ya, kebijakan pemerintah bersama dengan transportasi ya. Ya, bagaimana pemerintah kita bisa melakukan intervensi. Oke, pertanyaannya lagi, bagaimana mengatasi pengeluaran lebih besar dari pemasukan? Karena saya perekonomian sangat kurang. Ya, itu dia. Pertama dulu ya, terkait dengan pengeluaran ini, kita harus, langkah pertama dulu yang harus ini, kita harus meningkatkan pendapatan kita. Ini dari Salima ya. Mengatakan ya, Salmiah Zaluhu. Kita harus meningkatkan pendapatan kita. Itu yang penting dulu. Ya, tingkatkan pendapatan. Ya, tingkatkan pendapatan. Gajinya besarkan. Omsetnya besarkan. Ya, dengan berbagai cara. Bila perlu, sumber penghasilan kita bukan hanya satu. Ya, ada dari berdagang ini, ada dari hasil panen kebun, ada hasil sewa ruko, ada hasil sewa kios-kios, ada hasil investasi, ada hasil ini. Jadi banyak sumber pendapatan. Gitu kan? Ada dari sini, ada dari sini, ada dari sini, ada dari sini, sehingga pendapatan kita besar. Itu yang harus dilakukan. Jadi karena bagaimanapun kita menghemat-hemat juga kalau nggak ada pendapatannya ya gimana ya Bu Salimah ya. Ya uang segitu, contoh 1 juta. Ya pengeluaran 1,5 juta. Dihemat-hemat juga ya tetap aja kurang kan ya. Jadi udah dihemat-hemat ini coach gitu kan. Coach Dr. Yusman Dawula udah dihemat ini, ampun ini. Makan aja sehari cuma 50.000, ini sudah 3 kali makan sehari dengan 5 keluarga, 5 orang di rumah, hanya 50.000 sehari. Berarti sebulan 1,5 juta. Pendapatan hanya 1 juta. Udah dihemat-hemat juga kurang. Ya iya kurang. Yang harus kita lakukan adalah pendapatan kita tingkatkan. Apa caranya tadi? Kita harus memperbanyak sumber pendapatan. Dari 1 contohnya kita kerja, dari 2 dari kontrakan, dari 3 dari investasi, dari 4 dari hasil kebun, dan 4 dari kos-kosan, ini dari investasi dan macam-macam. Sehingga banyak pendapatan. Nah, kalau kita punya banyak pendapatan, pengeluaran kita di bawah ya aman-aman saja. Kelebihan dari pengeluaran ini yang harus kita simpan. Ya. Simpan untuk kita olah lagi nanti, untuk kita kembangkan agar uang kita itu menghasilkan uang lebih banyak lagi nanti ke depan, lebih banyak lagi dan lebih banyak lagi. Jadi kita putar uang kita nanti bergelombang. Saya seperti itu. Jadi uang kecil diolah, dikembangkan terus membesar ya. Bu Salimah, jadi tingkatkan pendapatannya dari berbagai sumber. Ya, masuk akal? Coba masuk akal begitu ya. Masuk akal gitu ya.
pendapatannya dipikirkan dari mana aja sumber, keran-keran rezekinya dibuka, keran-keran rezekinya dibuka. Ya, jangan cuma satu keran rezeki dari sini, keran rezeki dari sini, keran rezeki dari sini. Oke. Pertanyaan yang lain. Ya, selamat ya, Vinces Rahayap. Apalagi pertanyaannya? Kita berapa menit lagi? Ya, udah lewat sebenarnya ya. Teman-teman sebenarnya udah lewat, jadi saya tidak bisa terlalu berlama-lama. Mohon bimbingannya coach. Apa ini? Mohon bimbingannya bagi pelaku usaha yang baru dirintis. Oh, yang baru dirintis. Yang baru dirintis tadi itu ya. Jangan pinjam uang bank ya. Ya. Jangan pinjam uang rentenir, uang bank, uang koperasi, ya. Itu jadi beban aja nanti itu riba bunganya. Enggak sanggup nanti bayar karena usaha yang baru belum tentu untung. Kemudian dicatat setiap pengeluaran dicatat. Setiap pendapatan dicatat, ya, nanti dijumlahin untung 1 bulan berapa dan Anda ngambil gaji berapa. Jadi uang jangan dipakai-pakai terus, ya, jangan diambil, jangan asal ambil, jangan asal pakai uang, jangan, ya, sehingga nanti modalnya habis, nggak jelas. Terus apalagi? Ya udah tadi saya ya. Tingkatkan pendapatan yang pengeluarannya kecil. Semangat Ustaz, bantu kami yang usaha kecil ini Ustaz, biar kami jauh dari pinjam di bank. Jangan pinjam di bank. Dari modal usaha yang bisa kami kelola dan modal tersebut bisa sudah kami putar-putar. Beri target sama kami Ustaz, kapan kami pulangkan. Ya, jadi maka usaha kami. Ya, nanti kita akan ada Nanti kita ada program, saya usahakan memang nanti kita ada, tapi tidak mudah memberi modal itu gitu ya. Tidak mudah, tidak serta-merta karena ada yang harus saya lihat dulu. Terutama kalau di sini ini harus ada laporan keuangannya, gitu kan. Ya, jadi harus ada laporan keuangan. Ini kan kadang-kadang UKM ini nggak ada laporan-laporan keuangan. Nggak ada cash flow, ada cash flow namanya itu arus kas. Kemudian ada laporan laba rugi, berapa keuntungan sebulan. Nah, terus kemudian kalau bank aja kan pinjamin uang itu kan minimal usahanya sudah berjalan 2 tahun. Kenapa? Karena sebelum 2 tahun itu cenderung usaha itu bangkrut. Nah, nanti kalau contohnya saya kasih modal kemudian bangkrut gimana? Bagaimana dengan uang saya? Ya kan? Bank aja nggak mau kan? Nah, jadi teman-teman ada syarat dan ketentuan. Kalaupun nanti saya kasih modal, ada syarat dan ketentuan. Saya lihat dulu, termasuk juga lihat gimana orangnya. Amanah enggak ini, jujur enggak ini, nanti ngembaliin enggak ini. Karena kalau enggak ngembaliin ya susah nanti. Karena nanti kita akan buat contohnya modal bergulir. Jadi saya kasih pinjaman 1 juta, 2 juta, 5 juta contoh, dikembalikan, kita kasih ke yang lain, kita kasih ke yang lain, kita kasih, dan enggak usah ada bunga. Kalau sama saya enggak ada bunga-bunga, ya. Ya, yang penting teman-teman bisa terbantu usahanya, itu maju usahanya, itu udah saya senang dan bahagia ya. Ekonomi bangkit, UKM bangkit, itu ini ya. Tapi tentu tidak serta-merta, saya harus pelajari dulu usahanya seperti apa. Nah, kalau mau dari sekarang teman-teman catat setiap penjualannya, catat setiap pengeluarannya, ini kolom pengeluaran, ini kolom pendapatan, catat nanti jumlahin, nanti saya ke sana selama beberapa bulan ini, nanti dilaporkan, ini Ustaz laporan usaha saya, pengeluaran sehari sekian pendapatan, dan 1 bulannya sekian. Nah, kita lihat nanti ada untungnya enggak, bagaimana. Sehingga nanti bisa kita kasih modal kalau bapak dan ibunya bagus, bapak dan ibunya jujur dan sungguh-sungguh dalam berusaha, ya. Dan tidak ada bunga-bunga, ya, tidak ada bunga-bunga, tidak seperti koperasi itu. Karena saya bukan koperasi gitu ya. Kasihan bapak dan ibunya melihat wajah-wajah kalau banyak utang di koperasi, banyak utang di bank. Ini saya banyak yang menghubungi saya, ini WA, telepon gitu ya. Jual tanah, jual rumah karena terjerit utang di bank. Ya, jangan pinjam uang bank, ya. Apalagi kondisi-kondisi krisis ini. Usaha dan pribadi ya pisahin rekeningnya. Ini rekening pribadi, ini rekening usaha. Ini dompetmu, ini dompet usaha. Jadi jangan karena uang usaha itu uang usaha, bukan uang Anda. Uang Anda itu adalah uang teman-teman yang gajinya, ambil gajinya contohnya berapa sebulan. Ada keuntungan 10 juta, berapa gajimu?
2 juta, ambil 2 juta aja, itu uangmu yang 2 juta. Yang 8 juta itu uang usaha, jangan dipakai. Ya, apapun yang terjadi. Dan satu pesan saya juga buat teman-teman, usaha itu jangan mati hidup, jangan ditinggal-tinggal. Kadang buka, kadang enggak. Kadang buka, kadang enggak. Hari ini buka Senin, Selasa, Rabu, Jumat, Sabtu, Minggu tutup. Jangan. Usaha enggak boleh begitu. Pak Hermanto Tanoko itu orang terkaya di Indonesia aja itu, ya, usahanya itu buka 3 shift. Ya, enggak pernah mati mesinnya. 24 jam hidup terus. Ini teman-teman, saya lihat ada pesta pernikahan, usahanya ditinggal, ditutup. Ada yang meninggal, usahanya ditutup. Ada apa, pertemuan, usahanya ditutup. Nggak boleh tutup usaha. Ya, coba dulu. Masuk akal? Masuk akal. Setuju apa tidak? Coba. Kan kadang ketika orang coba tulis dulu, setuju apa tidak? Jangan ditutup-tutup usahanya. Ya, apalagi ada pesta, tutup 3 hari, tutup seminggu. Aduh, lari pelanggan. Setuju apa enggak? Coba jawab dulu. Ya, kalau setuju bilang setuju gitu. Ya, setuju? Jadi usaha itu jangan ditinggal-tinggal. Kecewa pelanggan kita. Contoh, saya mau sarapan, bisa saya, ya tutup. Gimana ini, saya udah lapar. Akhirnya kan mencoba di tempat lain. Kalau nanti di tempat lain itu ternyata enak dan bagus, ya pindah ke tempat lain kan. Tidak lagi datang ke tempat Anda. Jadi jangan karena ada yang nikah, usaha ditutup. Jangan, mungkin digantikan yang jaganya oleh orang lain gitu, oleh istri, oleh anak, oleh saudara. Jangan ditutup-tutup usaha. Ya, bila perlu usaha itu dibuka lebih pagi, ditutup lebih malam. Paham? Ya. Jadi jangan hanya sebentar. Ya. Jadi dibuka lebih pagi dan ditutupnya lebih malam. Ya. Bayangkan aja orang terkaya aja yang Avian itu 24 jam. Cleo itu minuman air itu yang Pak Hermanto Tanoko 24 jam. Nggak pernah mati mesinnya, berputar terus. 3 shift. Masuk jam 6, pulang jam berapa? Jam 3. Masuk jam 3, pulang jam 6. Pulang jam 6, jam 12. Jadi non-stop usaha itu. Nggak pernah mati mesin berproduksi itu. Jangan pernah berhenti berproduksi. Jangan karena ada orang yang meninggal, ditutup usaha. Ada yang menikah, ditutup usaha. Gimana bisa maju dan berkembang? Ya, jadi teman-teman buka setiap hari usahanya dan pasang pelang namanya di depan seperti yang saya bilang kemarin. Ya, jangan sampai muter-muter kita nyari-nyari. Pasang pelang nama, pasang spanduk di depan sehingga orang lihat di jalan, orang lewat lihat ada sarapan pagi di situ, orang lihat itu. Jangan berharap orang datang dengan sendirinya, enggak ada itu. Ya, kalau orang tidak tahu, orang tidak kenal, ya enggak ada datang orang pembeli. Baik. Itu teman-teman semua terkait dengan itu. Jadi pisahin uang pribadi dengan uang ini. Uang usaha jangan asal ngambil, asal pakai jangan. Jadi gaji ambil 2 juta contohnya sebulan, itu aja yang Anda pakai untuk belanja, untuk apa. Uang usaha jangan. Uang usaha gunakan untuk mengembangkan usaha. Demikian teman-teman semua. Sekali lagi selamat buat para pemenang. Dan insya Allah apa yang saya sharingkan pada hari ini semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Dan salam buat keluarga di Kota Gunung Sitoli dari Surabaya. Salam Yahowu, salam buat suami, buat istri di rumah, dan buat saudara-saudara kita di Kota Gunung Sitoli. Kita saling mendoakan, saling mensukseskan, saling mendukung, saling menguatkan, saling meninggikan, ya. Jangan ada saling memfitnah, jangan ada saling menjatuhkan, jangan saling menggunjing, jangan ada saling merendahkan, dan jangan ada saling menghancurkan, ya. Kita bangun bersama-sama, kita bangkit bersama-sama, kita bangun pribadi kita bangun usaha kita perjuangkan kehidupan pribadi dan keluarga kita perjuangkan kehidupan masyarakat kita di Kota Gunung Sitoli, ya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Yahowu. Dadah.